Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Iku Malahadi dengan NRP 50012111071 dari kelas Fisika Komputasi A. Di sini saya akan memaparkan pengerjaan saya mengenai metode jumlahan Riemann. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah definisi, kemudian jenis-jenis, jumlahan Riemann titik tengah, dan yang terakhir adalah contoh. Metode jumlahan Riemann adalah salah satu teknik dalam kalkulus untuk menghitung luas di bawah kurva suatu fungsi. Pendekatan ini didasarkan pada pembagian interval menjadi subinterval yang lebih kecil dan menghitung jumlah luas persegi panjang di bawah kurva pada masing-masing subinterval. Jumlahan Riemann ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kiri, titik tengah, dan kanan. Untuk jumlahan Riemann kiri, setiap subinterval nilai fungsi di titik ujung kiri subinterval digunakan untuk menentukan tinggi persegi panjang. Untuk jumlahan Riemann titik tengah subinterval, nilai fungsi di titik tengah subinterval digunakan untuk menentukan tinggi persegi panjang. Untuk jumlahan Riemann kanan, setiap subinterval nilai fungsi di titik ujung kanan subinterval digunakan untuk menentukan tinggi persegi panjang. Ketiganya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih berfokus pada jumlahan Riemann titik tengah, yaitu merupakan metode untuk menghitung integral dengan menggunakan titik tengah dari setiap subinterval sebagai titik sampel untuk menentukan tinggi persegi panjang yang digunakan dalam pendekatan luas di bawah kurva fungsi. Dengan rumus yaitu sebagai berikut, Sn sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, Fxi min 1 ditambah dengan Xi dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan delta X, di mana delta X ini sama dengan B min A per N yang merupakan lebar dari subinterval. Untuk contoh ini akan dilakukan dua perhitungan, yaitu secara manual dan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Untuk fungsi yang digunakan yaitu fx sama dengan x akar 4 min x kuadrat. Kemudian fungsi ini akan dicari luasan kurvanya menggunakan metode jumlahan Riemann titik tengah dengan batas-batas yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 2, dan H sama dengan 0,1. Fungsi tersebut memiliki bentuk kurva sebagai berikut. Untuk menghitung jumlahan Riemann titik tengah, dilakukan perhitungan yang pertama adalah jumlah titik, yaitu N sama dengan B min A per H, sama dengan untuk B 2 dikurangi dengan A 0, dibagi dengan 0,1 sama dengan 20. Untuk lebar subinterval, yaitu delta X sama dengan B min A per N, yaitu 2 dikurangi 0 per 20 sama dengan 1 per 10. Untuk menghitung titik partisi tengah, untuk XI sama dengan A ditambah I kali delta X, disubstitusikan nilai delta X-nya sehingga didapatkan XI-nya adalah I per 10. Untuk XI min 1 sama dengan A ditambah I min 1 dikali delta X, yaitu didapatkan I min 1 per 10. Yaitu titik partisi tengahnya dapat dihitung dengan XI ditambah dengan XI min 1 dibagi 2, sehingga didapatkan 2I min 1 per 20. Kemudian dihitung jumlahan Riemann titik tengah dengan menggunakan persamaan ln sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N Fx delta X. Kemudian disubstitusikan untuk ln sama dengan 20, sehingga I sama dengan 1 sampai dengan 20. Untuk Fx persamaannya yaitu X akar 4 min X kuadrat. Untuk X-nya disubstitusikan dari nilai titik partisi tengah, sehingga didapatkan sebagai berikut, dikali dengan delta X-nya yaitu 1 per 10. Kemudian delta X ini dapat dikeluarkan, sehingga 1 per 10 dikali dengan sigma dari I sama dengan 20,
kemudian disederhanakan menjadi 2i-1 dikali akar minus 4i kuadrat ditambah 4i minus 1599 dibagi dengan 400. Kemudian dihitung untuk L, N sama dengan 20, sama dengan 1/10 untuk delta X-nya, dikali dengan untuk disubstitusikan untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan 20, yaitu 0,0999 untuk I sama dengan 1, dan seterusnya sampai untuk I sama dengan 20 didapatkan 0,8665. Kemudian dijumlah semuanya sehingga didapatkan luasan untuk N sama dengan 20 dari interval A sama dengan 0 sampai B sama dengan 2, yaitu berkisar antara 2,6751 satuan luasan. Kemudian fungsi tersebut akan dicoba dihitung menggunakan aplikasi MATLAB. Yaitu sebagai berikut. Untuk fungsinya disubstitusikan, yaitu X dikali dengan akar 4 minus X kuadrat. Untuk nilai integral analitiknya, yaitu minus 4X kuadrat dikali dengan akar 4 minus X kuadrat dibagi dengan 3. Untuk rentang batasnya dari batas bawah integral yaitu 0, batas atas integral yaitu 2, dan intervalnya sebesar 0,1. Sehingga rentang nilai X-nya adalah dari 0 sampai dengan 2 dengan interval 0,1. Untuk jumlah titik dapat dihitung sebagai berikut, yaitu fix B min A per H per 2 dikali dengan 2. Untuk menghitung integral analitik, digunakan persamaan, yaitu integral analitik sama dengan F1 integral analitik B dikurangi dengan F1 integral analitik A. Kemudian untuk menghitung integral numerik, dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu INT sama dengan 0. Ini merupakan inisialisasi variabel integral numerik. Untuk II dari 1 sampai dengan N, ini melakukan perulangan sebanyak N kali, di mana N ini adalah jumlah subinterval. XI sama dengan XII ditambah XII plus 1 dibagi dengan 2. Ini untuk menghitung titik tengah dari subinterval. Kemudian dihitung nilai integral numeriknya adalah INT ditambah H dikali dengan F X1. Ini untuk menambahkan kontribusi subinterval ke dalam integral numerik. Sehingga nilai integral numeriknya, yaitu integral sama dengan nilai INT. Ini untuk menyimpan hasil integral numerik dalam variabel integral. Untuk menghitung error, digunakan persamaan yaitu error sama dengan nilai absolut dari integral numerik dikurangi dengan integral analitik dibagi dengan integral analitik. Kemudian untuk menampilkan tabel, digunakan kode sebagai berikut. Kemudian kode ini akan dijalankan. Sehingga dihasilkan nilai integral numeriknya adalah sebesar 2,6751, nilai integral analitiknya sebesar 2,66667, dan errornya sebesar 0,0031517. Untuk nilai error yang lebih kecil, ini dapat diubah nilai H-nya menjadi semakin kecil, sehingga nilai integral numeriknya akan mendekati nilai integral analitik sebagai berikut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.